Ada ibu-ibu namanya Ibu Tini, kita sebut aja. Di kampung dia tuh sore pas mau azan asar, dia tuh denger ada kayak pengumuman dari tua masjid kayak Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Bapak Jito, bla 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 gitu kayak biasa lah. Nah denger kayak gitu, Bu Tini tuh langsung buru-buru siap-siap buat takziah ke rumah almarhum. Salaman lah Bu Tini sama suaminya, dibilang kayak, Pak aku mau takziah ya ke rumah Pak Jito bareng sama Bu Sur. Bu Sur tuh tetangganya. Kamu takziah di rumah atau langsung ke kuburan? Kata suaminya si Ibu Tini ini, aku ke kuburan aja, aku nyiapin makam. Kamu kalau misalnya habis takziah pulang-pulang aja, kata suaminya. Udahlah pas sampai di rumah almarhum si Bu Tini ini ya, Bu Tini tuh ngeliat udah banyak orang layat, udah ada keranda bambu udah hampir jadi. Pas lewat ruang tamu juga Bu Tini ngeliat jenazah almarhum tuh udah dikafanin. Akhirnya warga desa mulai ngaji segala macam sampai akhirnya takziah tuh beres jam 5 sore. Hari udah mulai gelap kan, Bu Tini pulang kan ke rumahnya nih, gak ikut nguburin. Kira-kira jam 5:30 sore iring-iringan jenazah tuh udah lewat dari rumahnya Bu Tini, dan berarti dia sadar, oh berarti udah mulai nih pemakamannya. Pas azan maghrib berkumandang tuh suami Bu Tini tuh belum juga pulang. Bu Tini mikir kayak, kok prosesi penguburan lama banget gitu. Nah lama setelah azan maghrib sampai orang-orang masjid udah pulang, akhirnya suami Bu Tini ini pulang nih. Langsung lah dia beres, bersih-bersih, dan Bu Tini nyamperin si suaminya, dibilang kayak, Pak masa nguburin orang maghrib-maghrib, serem gak Pak? Kata Bu Tini. Nah si suaminya tuh casual aja gitu jawabnya kayak, banget lah tapi kan banyak temennya, pokoknya bercanda-canda gitu lah. Iya. Nah beberapa hari singkat cerita nih setelah kematian almarhum Jito, Pak Jito, entah kenapa suasana desa Bu Tini tuh jadi serem dan tiap maghrib tuh jadi sepi, kayak cerita lu gitu Bi. Yang bahkan kayak orang-orang kampung sana tuh suka ngeronda, bapak-bapaknya juga suka nongkrong. Nah semenjak kejadian itu udah pada milih buat di rumah aja, gak keluar rumah gitu. Semua orang juga nutup pintu dan jendela pas udah hari mulai gelap. Bu Tini tuh sebenernya penasaran banget, kenapa kok tiba-tiba warga desa jadi kayak gini. Nah kejawab lah pas Bu Tini tuh lagi belanja pagi-pagi ke tukang sayur. Dia tuh denger tuh ada ibu-ibu kayak ngegosip gitu, Mbak Yu, udah tahu belum cerita Pak Margono sore-sore itu? Adalah Bu A gitu sebut aja ya. Wes Bu, Masya Allah serem banget ya, kata Bu B. Nah karena penasaran akhirnya Bu Tini tuh kayak ikut nimbrung gitu, nanya ngomongin apa ibu-ibu ini. Si Ibu B ini bilang kayak, loh kamu gak tahu Pak Margono tuh ngeliat pocongnya Pak Jito gitu. Nah Pak Jito tuh warga desa yang tadi gue ceritain tuh, yang baru meninggal tadi. Bu B tuh cerita Pak Margono tuh ketemu pocong waktu pulang dari sawah sore-sore menjelang maghrib. Dan pas dia ngeliat, muka si pocong itu tuh muka almarhumnya Pak Jito. Ternyata kabar tentang Pak Jito jadi pocong tuh langsung santer tuh di kampungnya. Dan ternyata